Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusulih wa syara'a lana a'zama syara'i'id din wa anzala ilaina afdhala kutubih wa akramana bi syafa'ati khairi khalqih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bola TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita kembali ngaji di program Titian. Episode kali ini saya akan membahas tentang detik-detik baginda Nabi menerima wahyu perdana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa kitab sirah nabawiyah, misalkan Fiqhus Sirah karya Syekh Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, atau Sirah Nabawiyah karya Al-Imam Ibnu Hisham, ada Sirah Nabawiyah karya Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala, atau dalam versi bahasa Indonesianya itu ada The Great History of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sekitar usia 37 tahun, baginda Nabi itu sudah terilhami untuk mencari spot, mencari suatu tempat dalam rangka menyendiri, khalwat, dalam rangka menyepi, dalam rangka beliau melakukan sekian tafakkur, sekian tadabbur tentang semesta raya dan penciptanya. Usia 37 tahun berjalan, 38, kemudian 39, kemudian di usia 40 tahun. Genap di usia 40 tahun, di bulan Ramadan tahun 610 Masehi, di satu malam di bulan Ramadan, kalau para sejarawan muslim ada yang menyebut tanggal 17 Ramadan, ada yang 21 Ramadan, ada yang 27 Ramadan. Yang jelas di satu malam di bulan Ramadan tahun 610 Masehi, baginda Nabi dikejutkan oleh kehadiran sesosok makhluk yang saat itu baginda belum sadar betul, belum tahu betul bahwa itu adalah utusan Allah, malaikat Jibril alaihissalam. Ketika baginda Nabi berkhalwat, mencari ketenangan, bertafakkur, tadabbur di suatu malam di Gua Hira, tiba-tiba dikejutkan, Iqra. Makhluk tadi memberikan instruksi kepada baginda Nabi, Iqra. Bacalah. Kata baginda Nabi, ma ana biqari. Saya tak mampu membaca. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah, tiba-tiba malaikat Jibril fa'akhadani faghattani. Malaikat Jibril, makhluk tadi itu memeluk baginda Nabi, belum sampai baginda Nabi sekiranya merasa tenang dan menguasai diri, dilepaskan pelukan itu.
Kembali yang kedua kalinya, makhluk tadi memberikan instruksi, Iqra, bacalah. Kembali baginda Nabi menjawab, ma ana biqari, saya tak mampu membaca. Fa'akhadani faghattani, makhluk tadi kembali memeluk baginda Nabi erat-erat untuk kedua kalinya. Sampai baginda Nabi merasa tenang, kembali makhluk tadi memberikan instruksi untuk kali ketiga, Iqra, ma ana biqari. Fa'akhadani faghattani, dipeluk lagi baginda Nabi. Sampai kemudian kembali lagi diberi instruksi Iqra. Baru baginda Nabi mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baginda Nabi berhasil membaca ulang wahyu perdana itu, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah baginda Nabi mengulang wahyu perdana itu, tiba-tiba makhluk tadi hilang. Set. Kaget baginda Nabi. Kaget, beliau langsung dalam ketakutan, gemetar, menggigil, turun dari Gua Hira. Sebagaimana kita tahu bahwa Gua Hira itu lokasinya adalah di Jabal Nur, di atas gunung. Turun Nabi. Kemudian pulang dengan langkah tergesa-gesa. Dalam perasaan takut, dalam perasaan campur aduk. Sampai akhirnya di kediaman beliau mengetuk pintu. Dek, dek, dek. Sang istri kaget. Baginda Nabi tidak biasa pulang dengan cara seperti itu. Dalam sirah nabawiyah dijelaskan saking mulianya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan istri, setiap beliau pulang larut malam karena urusan tertentu, beliau lebih memilih tidur di depan rumah dan tidak mengetuk pintu. Tapi malam itu tidak boleh. Baginda Nabi dengan perasaan yang entah itu tergesa-gesa mengetuk pintu. Dan sang istri pun dalam perasaan yang membuncah membuka pintu. Dan seketika baginda Nabi memeluk sang istri. Kenapa baginda Nabi memeluk sang istri? Ada apa? Jangan kemana-mana, tetap di Titian. Sang istri membukakan pintu dengan rasa penasaran yang tinggi. Begitu pintu dibukakan, sang suami baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memeluk sang istri dan berucap, zammiluni, 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 selimuti aku, selimuti aku. Laqad khasyitu ala nafsi, kata baginda Nabi. Sungguh aku sedang takut dengan diriku saat ini. Kemudian sang istri membopong sang suami tercinta
untuk dibawa ke tempat tidur supaya beliau istirahat sejenak. Sementara sang suami istirahat, sang istri Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha menyiapkan air untuk mengkompres kening baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi demam, menggigil, dan bercucuran keringat dingin. Sesungguhnya sang istri tercinta sangat penasaran dengan apa yang sesungguhnya menimpa sang suami. Tapi Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha tak berani untuk bertanya lebih dulu. Ini etika, bolo. Kalau baginda Nabi dalam banyak kesempatan ketika pulang larut malam terpaksa karena satu urusan, akhlak beliau lebih memilih untuk tidur di depan rumah daripada harus mengetuk pintu mengganggu kualitas tidur sang istri. Sekarang adalah akhlak sang istri Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha kepada sang suami tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun penasaran, Sayyidah Khadijah tidak berani bertanya apa yang gerangan terjadi. Ini etika. Biarkan sang suami membuka kisah, baru silakan sang istri memberikan komentar. Sampai akhirnya baginda Nabi merasa baik dan mampu menguasai diri, baru beliau berkisah kepada sang istri. Adinda, tadi ketika saya di Gua Hira, saya bertemu dengan sosok yang entah apa itu. Tiba-tiba dia memerintahkan saya untuk ini, untuk itu. Baginda Nabi mengisahkan kepada sang istri detail apa yang beliau alami saat di Gua Hira. Hingga kemudian sang istri tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha menawarkan usul kepada baginda Nabi. Baginda, jika panjenengan berkenan, mari saya ajak untuk sowan kepada putra paman saya. Namanya Waraqah bin Naufal. Dia adalah seorang penginjil. Barangkali dia punya informasi tentang apa yang baginda alami. Baiklah Adinda. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas saran sang istri tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha sowan bersama-sama kepada Waraqah bin Naufal, seorang penginjil yang taat, sepuh beragama Nasrani. Yabna ammi, kata Sayyidah Khadijah, wahai putra pamanku, tolong dengarkan apa yang dialami oleh suamiku ini. Barangkali engkau punya informasi terkait apa yang beliau alami. Baginda Nabi lalu kemudian mengisahkan detail apa yang beliau alami pada malam itu di Gua Hira. Setelah baginda Nabi rampung mengisahkan, spontan Waraqah bin Naufal memberikan komentar, hadan namus alladzi nazala ala Musa. Sungguh makhluk ini adalah yang sama persis turun kepada Nabi Musa
dan sama persis turun kepada nabi-nabi sebelumnya. Waraqah bin Naufal tidak menyebut malaikat Jibril, tapi menyebut An-Namus. Dalam terminologi Alkitab, Injil waktu itu, juga Taurat, An-Namus itu menunjuk pada sosok malaikat Jibril alaihissalam. Setelah itu, baginda Nabi kemudian bertanya. Setelah sebelumnya dikasih komentar lagi sama Waraqah, suatu saat nanti kamu pasti akan diusir sama kaummu. Baginda Nabi bertanya, mereka akan mengusir saya? Ya, karena tidak satu pun nabi yang diutus oleh Allah pasti mengalami terusir oleh kaumnya sendiri. Seluruh nabi yang dikisahkan dalam Alkitab semuanya merasakan dimusuhi oleh kaumnya, diperangi oleh kaumnya, terusir dari kampung halamannya. Dan seandainya nanti aku menyaksikan itu, kata Waraqah, aku pasti akan membela engkau. Nabi barokah dari sowan kepada Waraqah bin Naufal ini, baginda Nabi dan Sayyidah Khadijah mendapatkan penguat informasi bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perasaan ini belum sepenuhnya disadari oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sang istri Sayyidah Khadijah langsung yakin bahwa sang suamilah memang seorang utusan Allah. Sampai pada gilirannya baginda Nabi melanjutkan khalwat menyendiri di Gua Hira. Apa yang terjadi setelah itu, Bolo? Jangan kemana-mana, tetapi diam. Jadi sepulang dari Waraqah bin Naufal, justru sang istri Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha yang yakin 100% bahwa sang suami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Rasulullah, seorang utusan Allah. Sementara baginda Nabi masih belum sepenuhnya menyadari itu. Beliau mencari jawaban dengan kembali berkhalwat, menyendiri di Gua Hira kembali. 1 malam, 2 malam beliau lalui, sampai seminggu, sampai sebulan, sampai berbulan-bulan, ternyata tak kunjung makhluk yang tadi pernah muncul datang kembali kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Menurut para sejarawan muslim dalam berbagai kitab sirah nabawiyah, ada fase wahyu terhenti. Jadi setelah wahyu perdana turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima, itu wahyu terhenti, tidak turun. Dan para sejarawan muslim menyebut angka antara 6 bulan sampai 3 tahun. Tetapi menurut Profesor Dr. Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Fiqhus Sirah, beliau memilih kira-kira rentan kekosongan wahyu antara wahyu pertama dan wahyu berikutnya sekitar 6 bulan, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Baihaqi. 6 bulan.
Ini Nabi mencari kebenaran di Gua Hira. Beliau berharap makhluk yang tadi, yang dulu pernah turun, beliau sangat berharap berjumpa kembali. Sampai akhirnya setelah lama menanti, merindu, Allah memberikan jawaban, kembali mengutus malaikat Jibril. Kali ini bukan di Gua Hira, tapi dalam satu momentum, baginda Nabi bersama para sahabat waktu itu di sebuah lembah, tiba-tiba ada suara memanggil beliau, Muhammad, Muhammad, anta Rasulullah, kamu adalah utusan Allah. Anta Rasulullah, kamu adalah utusan Allah. Baginda Nabi menoleh ke kanan, mencari sumber suara. Tak ditemukan siapa-siapa. Menoleh ke kiri, menoleh ke belakang, ke depan, tak menemukan sumber suara itu. Muhammad, anta Rasulullah, kamu adalah utusan Allah. Sampai akhirnya baginda Nabi menengadah ke atas, kaget beliau. Beliau langsung pingsan seketika. Setelah siuman, beliau berkisah bahwa melihat sosok tadi yang dulu pernah dijumpai beberapa bulan yang lalu di Gua Hira dalam wujud yang sangat besar. Sepanjang beliau memandang ke atas, itu wujud makhluk tadi. Kembali baginda Nabi menggigil, dirawat sang istri tercinta, dan dalam kondisi menggigil berselimut inilah wahyu kedua turun. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Resmi baginda Nabi menyadari betul dan yakin seyakin-yakinnya sejak detik itu bahwa beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segenap alam semesta raya. Setelah itu wahyu turun secara teratur, berdasar kasus, berdasar kejadian, berdasar pertanyaan dari para sahabat, seterusnya sampai sekitar 23 tahun ke depan. Apa yang bisa kita teladani dari kisah ini, Bolo? Begini, kita flashback ke belakang. Sebelum baginda pada akhirnya didatangi oleh malaikat Jibril, yang baginda lakukan apa, Bolo? Menyendiri di sebuah tempat di atas gunung Gua Hira. Dalam rangka apa? Tafakkur, tadabbur, memikirkan kebesaran Allah yang terhampar di semesta raya ini. Maka, Bolo, meskipun saat ini tidak mudah bagi kita untuk mengisolasi diri dalam tanda kutip, bertafakkur, bertadabbur, tetap kita harus punya prioritas. Dalam 24 jam, beri porsi entah sekian menit untuk bertafakkur, untuk bertadabbur, untuk menyendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keheningan malam, saat sholat tahajud. Dan makanya sholat tahajud itu yang paling, sholat sunnah yang paling direkomendasikan di dalam Al-Quran. Meskipun ada sholat sunnah lain yang direkomendasikan, tapi sholat tahajud spesial. Karena itu, Bolo,
gunakan momentum menyendiri di era modern saat ini saat kita sedang sholat tahajud. Tak perlu lagi kita mencari gua. Cukup saat tahajud itulah waktu yang pas untuk menyendiri, bertafakur, bertadabbur, sampai kita sadar betul bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata dan terus mengalir dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat pula. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV.